Apa kabar Kiki? Tenang. Haleluya, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Mana tepuk tangannya? Oke, coba nih, Kak Hana mau ngetes semangatnya Kiki, Obaja, dan adik-adik di rumah. El Rocky. Ya. Kiki gimana dong nih? Kok nggak semangat kita? Ya. Kiki semangat. Yaudah, Kiki bantuin Kak Hana ya. El Rocky. Siap. Sedari kecil sudah kuat. Itu baru semangat kemerdekaan. Oke. Yuk adik-adik El Rocky, kita mau ibadah, kita mau berdoa, kita mau memuji Tuhan ya Kiki ya, Obaja ya. Oke, kita nyanyi dulu dong. Udah. Yuk siap-siap nyanyi Kiki, Obaja. Teman-teman di rumah dan Obaja dan Kiki, yuk kita berdoa. Adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Kami bersyukur sekali karena Tuhan masih berikan kami kekuatan, kesehatan, dan bahkan kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Engkau. Walaupun kami masih secara online, tapi kami percaya sukacita yang dari Tuhan penuh atas setiap kami, atas setiap adik-adik El Rocky yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan Amin. Amin. Kiki, Obaja, nyanyi ya. Oke, semangat. Lebih dalam
teman-teman di rumah juga boleh menjawab. Siapa di sini yang masih takut gelap? Kiki masih takut gelap. Tapi tadi takut hantu. Apa? Aduh, nah kakak Hana kasih tahu rahasianya supaya nggak takut. Tadi katanya kasih Yesus mengalahkan segalanya kan? Iya kan? Mengalahkan ketakutan kita, mengalahkan takut gelap, mengalahkan takut hantu ya. Ya adik-adik. Iya. Iya betul. Sekarang kita nyanyi lagi, oke? Ayo. Ya kita nyanyi lagu nih. Yuk Kak Hana mau ngajak adik-adik naik gunung nih. Datang lomba. Melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus beserta.
dengerin firman Tuhan sekarang Kiki. Kiki mau dengerin firman Tuhan nggak? Taruh kayak lagi. Iya, kalau Kita firman Tuhan. betul. Ya, Om Baja juga ya. Semangat. Kita nyembah Tuhan dulu yuk. Kita ajak Ayo. teman-teman. Iya, kita ajak teman-teman dong. Ayo kita ajak adik. Iya, adik-adik. Kita nyembah Tuhan. Sikap nyembah Tuhannya gimana? Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Nyanyi lagi, sekali lagi sebagai doamu ya. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Oke, sikap berdoanya Kiki. Oke, Om Baja berdoa, silakan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Dan kita juga tidak sekedar mendengarkan, tetapi juga sekali mempelajarinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami bersyukur kami ingin mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, adik-adik El-Rocky, kita mau belajar tema yang baru, judul yang baru ya adik-adik ya. Mau firman Iya, Tuhan. betul, kita mau firman Tuhan. Jadi siapin apa Kiki? Alkitab. Siapkan Alkitab Om Baja. Siapkan Alkitab, buku tulis, kuping, habis itu yang paling penting hati. Yang paling penting hati ya. Oke, selamat mendengarkan dan Kakak Fani hari ini akan membagikan firman Tuhan buat kita semua. Shalom adik-adik El-Rocky. Minggu ini bersama Kak Fani akan mengajak adik-adik untuk belajar tentang berani bersaksi melalui perkataan dan perbuatan. Firman Tuhannya diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 14. Saksi adalah orang yang mengatakan yang dialaminya,
yang terjadi dalam dirinya di lingkungan tempat ia berada. Seorang saksi menyaksikan pengalaman langsung yang dialaminya secara pribadi. Saksi yang benar harus mengenal dan mengalami sendiri kebenaran yang hendak dia saksikan. Bersaksi bagi Kristus adalah panggilan bagi semua orang percaya. Kapanpun dan dimanapun anak-anak Tuhan ditempatkan, haruslah menjadi saksi, di mana kita bisa menceritakan bagaimana Tuhan sudah membawa kita kepada pengenalan akan Dia dan mengalami pertobatan. Dengan cara seperti apa kita menjadi saksi Kristus? Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Teman-teman, kalian masih ingat nggak pelayan perempuan Naaman? Iya betul, walaupun dia hanya seorang pelayan, dia tidak takut loh untuk menceritakan tentang Tuhan kepada Naaman. Nah, dia aja seberani itu. Kira-kira kita bisa seberani itu juga nggak ya? Misalnya nih, seperti... Aduh, Oh ini anak yang super genius itu. Yang mana? Makanya jangan so pinter. Lain kali kalau kita minta jawaban dikasih. Awas lu. Tahu nih. Awas lu lain kali ya nggak kasih jawaban. teman-teman, kita harus berlaku baik kepada semua orang, bahkan sama orang yang jahat sama kita. Tuhan aja sayang sama kita, apapun keadaannya. Woi, tinggal satu lagi nih orang, woi kita bisa boya nih. Oh iya. Oh, tuh, aduh, aku kena. Woi, tuh, musuh tuh. Udah, aku kena. Gue kena. Satu lagi, Bang. Tuh. Ayolah. Aduh, Peter. wah. Belin sih. Bang, kok diem bang? Kok diem aja sih? Kita kalah loh. Keren loh. Teman-teman, namanya juga permainan, ada menang, ada yang kalah. Perlu kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, makan pakai mulut, berdoa pakai mulut. Masa kita menggunakan mulut untuk mengeluarkan kata-kata yang kotor? Iya juga ya. Kita ngapain ya marah-marah cuman karena game doang? Game doang. Yang nggak nyata gitu. Gara-gara game kita bisa jadi gila loh ya. Maaf. Teman-teman, hari ini Bu Septi tidak masuk karena sakit. Jadi, tes hari ini dibatalkan. Terima kasih. Bro, kita gak jadi ujian nih. Yo, men, damai sejahtera hari ini, biar guru killer. Tapi teman-teman, kayak ada yang salah deh. Masa Miss Septi lagi sakit, malah kita ketawain gini? Iya sih, ini juga ya. Miss Septi pasti senang misalnya kita kunjungin dan doain. Betul, mungkin kalau kita semua sepakat untuk berdoa untuk Miss Septi, pasti Miss Septi cepat sembuh. Miss, emangnya Miss sakit apa sih? Lagi sakit perut nih, Dek. Terus, tesnya kapan, Miss? Kalian belajar dulu ya. Minggu depan kita tes ya. Miss, kami doain ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati Miss supaya cepat sembuh Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus membagikan firman Tuhan kepada sekitar kita. Bukan hanya lewat omongan aja, tapi juga lewat sikap kita sehari-hari. Seperti super ayat kita hari ini, yaitu Mazmur 71 ayat 17. Ya Allah,
Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Dadah, Tuhan memberkati. Bersaksi artinya tidak hanya sekedar bisa bercerita tentang Tuhan, melainkan mengatakan dan menyatakan bagaimana kita memiliki pengalaman bersama Tuhan, yaitu dengan menghidupi firman Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Menceritakan bagaimana Tuhan telah bekerja dalam diri kita sehingga mengenal keselamatan dan menyaksikan perubahan hidup yang kita alami. Bagaimana cara supaya kita punya keberanian untuk bersaksi tentang Kristus? Kita harus percaya kepada kuasanya dan menerima kuasa dari Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus. Kita membutuhkan kuasa, hikmat, dan keberanian yang berasal dari Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 merupakan janji Tuhan Yesus yang terakhir yang disampaikan menjelang kenaikannya ke surga. Roh Kudus adalah roh penolong yang ditinggalkan Tuhan bagi kita untuk menolong kita, mengajarkan, dan memberikan pengertian bagi setiap orang percaya. Tanpa kuasa Roh Kudus, maka kita tidak akan mungkin menjadi saksi yang efektif. Ketika kita berani bersaksi, maka Roh Kudus sendiri yang akan bekerja dalam setiap hati orang yang mendengarkan kesaksian kita. Allah dapat dan berkenan memakai setiap orang percaya untuk menjadi saksinya. Bersediakah kita menjadi saksinya? Roh Kudus akan menolong kita dan memberi kuasa agar kita mampu untuk menjadi saksi. Nah, adik-adik, sudah selesai firman minggu ini. Saatnya kita pedang roh. Pedang roh kali ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, yuk kita baca bersama-sama ya. Kita hafalkan bersama-sama ya. Ayo, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yuda dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yuda dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Kak Fani kembalikan kepada tim Praise and Worship. Dah. Oke, karena tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya Kiki ya sama Obaja ya, dan adik-adik di rumah. Iya,
kita mau ngajakin teman-teman di rumah untuk nyanyi lagi sebelum ibadahnya selesai. Tadi kita sudah dengerin sama-sama. Yuk kakak, yuk musik yuk, biar kita nyanyi lagu sama-sama. Tangan dong. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, 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 ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh Sekali lagi ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh Kristus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh Kristus. Haleluya, dia naik. Oh Kristus. Haleluya, dia naik. Oh Oke Kiki. Oke, Kiki mau udahan gak nih ibadahnya? Sorry. Udah capek. Oke. Oke, semuanya kakak Hana ajak untuk kita boleh berdoa bersama-sama. Yuk. Oke, Kiki boleh pimpin tapi kakak yang ngomong ya. Yuk, mari kita berdoa. Adik-adik di rumah, semua kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur. Tolong kami Tuhan menjadi anak-anak El Rocky yang benar dalam setiap perkataan, pikiran dan perbuatannya. Kami hanya tidak sekedar mendengarkan firman Tuhan, tapi kami dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, kami bersyukur. Dan Bapa, hamba mau berkati setiap adik-adik El Rocky dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, yang sedang mengikuti ibadah ini. Hamba berdoa mereka boleh dianugerahkan sehat sesehat-sehatnya, kuat sekuat-kuatnya, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak El Rocky yang sedari kecil sudah kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Dan Bapa, kami mau berdoa doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Memberkati.